Saudara Polda Metro Jaya membebaskan sejumlah orang yang ditangkap pada aksi demo 28 Agustus kemarin. Keluarga yang datang untuk menjemput anggota keluarganya yang dibawa polisi semalam tampak berkumpul di depan gedung di Reskrimum Polda Metro Jaya. Mereka menunggu informasi terkait kepulangan anggota keluarganya setelah sempat dibawa polisi. Namun polisi belum merilis jumlah orang yang dibawa untuk dimintai keterangan. Saudara, pasca demo sejumlah orang dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan dan untuk memantau kondisi terkini. Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Renata Panggalo dan juga juru kamera Gahniar di Polda Metro Jaya. Renata, selamat siang. Jadi sudah berapa orang yang dipulangkan dan apa yang harus dibawa oleh keluarga yang ingin membawa pulang anggota keluarganya? Iya, Vidi, kami masih menunggu rilis resmi dari polisi terkait dengan berapa orang sebenarnya yang diringkus pada saat demonstrasi 28 Agustus kemarin dan berapa banyak dan siapa saja, apakah ini kalangan dewasa saja atau sebenarnya ada pelajar juga. Dan kalau yang kami pantau memang dari pihak keluarga maupun kerabat ini cukup kebingungan ya, mengeluhkan kesulitan untuk mengetahui informasi terkait bagaimana kemudian proses pembebasan ini. Mereka pun bahkan ada yang mengaku sudah berkeliling ke beberapa polsek untuk menanyakan kepastian dari keberadaan anak mereka ataupun kerabat mereka. Dan baru saja kemudian ia mengetahui dan datang langsung ke Polda Metro Jaya untuk kemudian mengurus pemulangan atau pembebasan dari anak ataupun kerabat mereka. Dan kalau yang kami lihat memang sebenarnya ini proses pemulangannya juga masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian, karena biasanya proses penahanan ini tentu sudah dilakukan beberapa tahapan sebelum akhirnya polisi memutuskan untuk menahan atau meringkus peserta aksi demonstrasi yang kemarin. Kalau yang saya tanya-tanya ke beberapa anggota keluarga ataupun kerabat dari peserta aksi yang diamankan ataupun diringkus, ini mereka mengatakan bahwa mereka ada yang diringkus dari beberapa titik eskalasi, misalnya ada yang dari Gatot Subroto, kemudian juga ada yang di Pejompongan dan Selipi. Jadi kami masih menunggu sebenarnya tahapan-tahapan apa yang dilakukan oleh polisi, apa yang kemudian menyebabkan mereka harus ditahan, dan apakah ada eskalasi lebih lanjut, apakah ada penetapan tersangka atau seperti apa sebenarnya proses penahanan ini ataupun peringkusan ini. Kalau dari berkaca dari beberapa peristiwa yang terjadi, misalnya pada tanggal 25 Agustus lalu, beberapa peserta aksi ini juga sempat diringkus, ada total sebanyak 351 orang, dan juga ada sebagian yang sudah dibebaskan berdasarkan keterangan dari polisi. Rinciannya ada 155 orang dewasa, sementara 196 orang lainnya ini dari kalangan anak-anak. Kalau yang saya saksikan juga, kalau yang hari ini memang mereka datang dari berbagai kalangan. Ada yang dari orang dewasa, kemudian ada yang dari pelajar, dan mereka dijemput langsung oleh orang tua ataupun kerabat mereka. Namun mereka ya pada saat datang mengeluhkan kesulitan terkait dengan informasi keberadaan dari anak mereka. Ada yang juga sempat mengaku, saya sempat mewawancarai salah satu peserta aksi yang ditahan yang kemudian juga akhirnya dibebaskan. Ia mengatakan bahwa meskipun ditahan, ia tidak mendapatkan intimidasi dan tetap diberi makan 3 kali sehari. Jadi memang kalau dari kondisi mereka, beberapa memang ada yang luka-luka, namun yang lainnya ini bisa dikatakan keluar dalam kondisi selamat begitu ya pada saat bertemu dengan anggota keluarganya. Jadi kami masih menunggu rilis resmi dari polisi terkait dengan alasan penahanan, kemudian tahapan-tahapan apa yang sudah dilakukan dan berapa sebenarnya orang-orang yang kemudian ditahan buntut dari eskalasi aksi demonstrasi pada tanggal 28 Agustus lalu. Baik, Renata Panggalo, terima kasih untuk laporan Anda dari Polda Metro Jaya.